Witannya ya yang terutama ya. Jadi seperti yang Kang Asep tahu ya, konsep ketuhanan dalam gereja Katolik itu kan juga ya, saya semakin disadarkan saat saya mempelajari Islam bahwasanya memang Allah itu ya kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita nantinya akan menyajikan tentang mualafnya seorang pemuda yang berasal daripada Kristen Katolik, yang mana pemuda ini sebelum memeluk agama Islam, beliau banyak terlibat di dalam organisasi Kristen Katolik. Salah satunya adalah beliau termasuk daripada anggota Orang Muda Katolik. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan beliau memeluk agama Islam? Karena beliau mengatakan bahwasannya beliau merasa takjub kepada orang Islam. Karena sewaktu corona dulu, orang Kristen gerejanya pada tutup, sedangkan orang Islam tetap melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah beliau mengatakan bahwasanya beliau ini memeluk agama Islam karena ketauhidan di dalam ajaran agama Islam. Sementara di dalam ajaran agamanya dulu beliau mengatakan bahwasannya Tuhan itu esa, namun memiliki 3 pribadi. Yang salah satu membuat bingungnya adalah yang demikian itu, yaitu mengatakan Tuhan itu esa tapi terdiri dari 3 pribadi, yaitu Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Roh Kudus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan, banyak orang-orang dari kalangan orang Kristen ini mualaf karena mereka membaca Alkitabnya dengan teliti. Jadi karena membaca Alkitabnya, mereka menjadi bingung karena ajaran Kristen itu bertentangan dengan ajaran yang terdapat di dalam Alkitab. Seperti contohnya, pada Markus
pasal 12 ayat 29 dikatakan, Yesus berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Nah, secara langsung mengatakan kepada orang Israel, Yesus mengatakan kepada Israel bahwa Tuhan itu Esa, Allah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahwa Allah itu Esa. Itu yang menyebabkan orang Kristiani ini ketika membaca Alkitabnya, mereka bingung sendiri. Lalu mempelajari agama Islam dan akhirnya mereka memeluk agama Islam. Memang pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan di dalam Alkitab, banyak terdapat ajaran-ajaran Yesus yang sangat bertentangan dengan ajaran Kristen. Yang mana di dalam perkataan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu misalnya kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Situ dikatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus." Nah, di dalam pasal ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus mengatakan bahwa yang benar itu adalah Allah satunya. Allah itu satu-satunya. Dan Yesus adalah sebagai utusan Allah yang satu tersebut. Jadi sangat jelas sekali bahwa Yesus mengatakan Allah itu satu dan Yesus sebagai utusan. Nah, yang banyak terjadi kesalahpahaman adalah kaum Kristiani selalu mengatakan utusan itu mereka mengatakan sebagai inkarnasi. Yesus itu sebagai inkarnasi daripada Allah. Padahal yang dimaksud utusan itu, jika kita membaca kitab aslinya, utusan itu adalah di dalam kitab aslinya adalah rasul. Utusan rasul. Karena mereka tidak memiliki kitab asli ataupun kitab mereka hanya terjemahan saja, jadi mereka jadi bingung mengartikan utusan itu sebagai inkarnasi. Padahal utusan itu jika di dalam bahasa Arab namanya rasul. Utusan Allah, Rasulullah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan, memang betul-betullah ajaran Yesus itu sangat bertentangan dengan ajaran Kristen. Sangat-sangat bertentangan. Misalnya sebagian umat Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Orang Kristen mengatakan Yesus adalah Allah. Ini terjadi pada Kristen Protestan. Yesus adalah Allah. Padahal jika kita membaca Alkitab, dalam kitab Markus dikatakan, yaitu kitab Markus pasal 16 ayat 19, di situ Yesus berkata, maksudnya Alkitab menyatakan setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus di surga itu
duduk di sebelah kanan Allah. Namun orang Kristen mengatakan bahwa yang dimaksud duduk di kanan Allah itu adalah kemuliaan, kemuliaan Allah. Kemudian ada juga yang mengatakan orang Kristen itu, coba bandingkan seperti misalnya dia mengatakan misalnya seperti Adi Rosadi tangan kanan Prabowo. Jadi maksudnya itu adalah kepercayaan. Maksudnya itu Adi Rosadi adalah tangan kanan Prabowo. Nah, ini berbeda, Mas Bro. Duduk di sebelah kanan dengan tangan kanan berbeda. Duduk di sebelah kanan ada objeknya. Sedangkan kanan masih ada, sedangkan tangan kanan satu orang masih ada tangannya. Tangan kanan. Ini duduk. Bandingkan duduk di sebelah. Berbeda dengan tangan kanan. Kecuali Anda mengatakan terdapat di situ, lalu terangkatlah Yesus ke surga sebagai tangan kanan Allah. Itu pun berbeda. Sebagai tangan kanan Allah berarti kepercayaan Allah. Kan begitu, tangan kanan Prabowo, kepercayaan Prabowo, ada pribadinya. Berarti ada dua pribadi di situ. Duduk di sebelah kanan dengan tangan kanan sudah tentu berbeda. Karena ada dua pribadi yang berbeda. Jadi sangat jelas sekali, pemirsa yang dirahmati Allah, di kitab Markus pasal 16 ayat 19, setelah berbicara demikian, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ada dua pribadi. Berbeda. Sudah jelas karena duduk di sebelah kanan Allah. Seperti misalnya kamu duduk di sebelah kanan ayahmu. Sudah tentu kamu dengan ayahmu berbeda. Nah, pikirkanlah wahai kaum Kristiani. Sangat banyak sekali ayat Alkitab yang bertentangan dengan keyakinan serta kepercayaan agama Kristen yang Anda anut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelas dan lengkapnya apa saja dan mengapa yang menyebabkan pemuda Katolik ini memeluk agama Islam, marilah kita saksikan video berikut ini. Jangan lupa perkuat dan perteguh keimanan kita dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lahir saya terlahir dengan nama Yohanes Oki Kristiawan. Saya lahir di Semarang 32 tahun yang lalu. Dan saya melakukan Iqrar Syahadat itu tahun 2021. Itu di sebuah pondok pesantren di daerah Ngalian, namanya Pondok Pesantren Aromah kalau nggak salah ya. Itu yang diasuh oleh Pak Kiainya, Bapak beliau Ustadz Parsem Abdullah. Mungkin bisa dicek untuk lokasinya, itu di daerah Ngalian sana, di belakang Pasar Jeraka. Itu di Semarang Barat sih ya. Untuk pondok pesantrennya itu saya Iqrar itu waktu itu tanggal 4 Juli. Itu tepat waktu itu
eh 4 4 April ya, betul 4 April. 4 April itu tepat waktu itu karena itu hari Minggu dan itu tepat hari raya Paskah. Jadi yang lainnya Paskahan, saya ikror. Seperti itu. Itu sih saya sekarang juga udah ada untuk sertifikatnya karena saya juga baru tahu ternyata namanya juga ada dapat nama baru. Meskipun saya tanya beberapa juga nggak semuanya ya ada dapat pergantian nama ya. Jadi saya ada dapat pergantian nama itu saya dikasih nama Ahmad Yusuf. Nah, saya Kristen Katolik ya dulu di gereja Katolik Santo Petrus di Sambiroto. Di ya Sambiroto itu di dekat daerah Tembalang kayak gitu. Ya kebetulan memang saya dulu penggiat di gereja Katolik sih. Dulu saya masuk ya salah satunya ketua OMK. OMK itu orang muda Katolik di untuk wilayah wilayah saya untuk waktu itu ya satu area di gereja lah kayak gitu. Dan waktu selain itu juga saya membidangi penelitian dan pengembangan di gereja. Untuk cakup pekerjaannya sih ya semacam pendataan, semacam riset riset umat seperti itu, data umat. Jadi dulu saya itu ngurusi data-data, maksudnya yang dari gereja itu totalnya ada berapa umat, lingkungan ini ada berapa umat, kekuatan ekonominya seperti apa, pekerjaannya apa, sukunya dari apa-apa aja. Itu kalau dulu gereja itu lengkap seperti itu. Jadi administrasinya lebih tertata. Nah, itu juga saya bisa jadi pertimbangan itu ternyata di kaum muslim, entah ini semuanya atau tidak, tapi di lingkungan sekitar saya kayaknya di masjid-masjid atau di musola-musola itu sepertinya belum belum terlalu ada yang seperti itu. Jadi data spesifik soal jamaah di sekitarnya, soal kemampuan ekonominya, kesukuannya, data-data yang sifatnya apa bisa membantu untuk memberikan data spesifik itu kayaknya masih belum ya. Nggak tahu sih kalau di lingkungan yang lainnya, cuma di sekitar saya rasa itu belum ada ternyata. Jadi memang di masa pandemi corona itu kan juga kita semua tahu bahwa pemerintah itu kan melarang untuk aktivitas umum, terutama yang syarat dengan kumpul-kumpul seperti itu, dan termasuk salah satunya adalah aktivitas peribadatan. Nah, waktu itu saya sendiri kan sebagai Katolik itu kan juga aneh gitu, ibadah itu udah seminggu sekali, udah jarang kan, maksudnya itu udah nggak boleh. Meskipun dibolehkan itu hanya online via YouTube. Jadi saya ngerasa pergeseran itu benar-benar apa menghilangkan nikmat ibadah bagi saya seperti itu. Jadi esensinya itu seperti hilang. Jadi bahkan untuk kegiatan agama itu kan juga seharusnya apa yang esensial itu kan nggak boleh digeser dengan sebegitu mudahnya seperti itu. Jadi bagi saya itu ini harusnya nggak harus seperti ini kalau emang itu benar agama atau benar itu keyakinan kita kayak gitu. Jadi itu seolah-olah kita itu ada kayak di dikendalikan gitu oleh yang lebih maha kuasa seperti itu seolah. Jadi aneh saja buat saya waktu itu. Jadi memang ya saya udah nggak serwitannya ya yang terutama ya. Jadi seperti yang Kang Asep tahu ya, konsep ketuhanan dalam gereja Katolik itu kan juga ya saya semakin disadarkan saat saya mempelajari Islam bahwasanya memang Allah itu ya kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya seperti itu ya. Jadi itu saya rasakan dan saya resapi memang itulah kenyataan yang seperti itu. Jadi kenyataan saya semakin lebih jernih lagi. Jadi sebelumnya memang saya belajar seperti itu ya, sebenarnya itu dalam perspektif ajaran Nabi Isa Yesus Kristus dalam pandangan gereja Katolik itu dalam versinya mereka, dalam tafsirnya mereka. Cuma begitu saya mempelajari dalam perspektif Islam itu juga
ketahuitannya kembali lagi itu yang saya rasa itu yang paling tepat seperti itu. Jadi memang Allah itu ya zat, sementara itu pasti berbeda dengan makhluknya seperti itu. Jadi itu sih logika yang saya benar-benar terima dari ketahuitan Islam seperti itu. Itu juga menyadarkan saya untuk membawa ke kebenaran ini seperti itu.